Bila pertanyaan apa itu belajar dilontarkan kepada Bapak Ibu sekarang, mungkin banyak jawaban yang akan dihasilkan ya. Mungkin akan menjawab belajar itu sebagai perilaku membaca buku pelajaran. Mungkin mungkin belajar itu mengerjakan soal-soal ya. Ataupun berdiskusi, itu sudah termasuk belajar. Atau bahkan ada juga yang menjawab mungkin belajar itu sebagai berangkat ke sekolah. Jadi bila tidak berangkat ke sekolah, maka tidak belajar. Jadi mari kita refleksikan kembali makna belajar tentang mengenali miskonsepsi Ibu tentang belajar. Banyak miskonsepsi tentang belajar yang perlu kita, ini jadi keterampilan juga, kita boleh mempelajari miskonsepsi. Ya. Miskonsepsi yang pertama tentang belajar itu hanya untuk ujian, Bapak Ibu. Nah, ini miskonsepsi tentang belajar yang pertama. Belajar hanya untuk ujian. Nah, murid-murid kita sekarang hidup di abad 21, di era digital ya gitu ya. Sehingga soal-soal yang ada di buku, soal-soal yang ada di LKS, semua itu bisa mereka dapatkan jawabannya. Jadi sistem hafalan ataupun belajar hanya untuk ujian yang tidak bermakna buat mereka, tidak memancing konsep literasi dan normasi mereka, itu menjadi miskonsepsi gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Lalu yang kedua, kendali belajar berada pada guru. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau penentuan tujuan belajar ya, ataupun penentuan penilaian ya, di sini juga ada miskonsepsinya, penentuan belajar, penentuan penilaian itu masih sepenuhnya ada pada guru, itu masih miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita perlu refleksi kembali bagaimana sih agar kendali belajar itu ada paling besar di murid gitu ya. Kendali belajarnya di mereka yang memilih media, apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mau mereka presentasikan, apa yang mau mereka cari ya. Lalu miskonsepsi selanjutnya, masih banyak juga kita yang menganggap murid itu memiliki kebutuhan dan minat belajar yang sama. Jadi kita memberikan instruksi atau cara itu masih dalam satu cara yang sama. Ya, ini masih miskonsepsi juga. Kita mengira bahwa kebutuhan belajar mereka sama, padahal tidak. Minat mereka juga tidak sama. Ini sudah juga dijelaskan oleh Kejar Dewantara gitu ya, Bapak Ibu ya. Setiap anak itu unik. Lalu belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Ini juga masih miskonsepsi belajar kalau hanya menghafal dan menggunakan rumus. Saat ini sudah banyak soal-soal yang dijawab oleh artificial intelligence atau AI Bapak Ibu, sehingga soal-soal yang menggunakan rumus, menggunakan menghafal itu semua bisa dijawab dengan cepat. Ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya miskonsepsi belajar tidak terjadi, yaitu tentang menghafal dan menggunakan rumus, maka nanti kita boleh menggunakan pembelajaran yang mungkin bersifat project gitu Bapak Ibu ya, sehingga di kurikulum Merdeka timbullah project sehingga menimbulkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya, yang itu nanti nggak harus menghafal dan harus menggunakan rumus Bapak Ibu, tapi dia membentuk karakter. Lalu keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka terstandar. Nah, kita seringkali belajar itu ditandai dengan nilai dan angka. Hanya nilainya 8, nilainya 9 dia sudah belajar gitu ya. Nilainya 5 dia belum belajar gitu. Padahal prosesnya yang kita perlu lihat ya Bapak Ibu, ataupun peningkatan karakter ataupun peningkatan kognitif yang bukan hanya berdasarkan nilai, tapi berdasarkan capaiannya gitu ya. Dari mana awal dia berangkat sampai ke tujuan di mana dia sampai gitu ya. Nah, sehingga bisa capailah miskonsepsi bisa kita patahkan gitu ya. Nah, sehingga karena tujuan utama pendidikan sebenarnya kita harus balikan ya Bapak Ibu ya. Dari yang siap sekolah, dari yang berdasarkan nilai angka, dari yang ujian standar ya, lalu dari yang capaiannya menghafal, potensi menghafal, sampai pada kepatuhan. Ini cara-cara yang lama, tujuan utama pendidikan yang lama, mungkin mulai boleh kita tinggalkan ya Bapak Ibu, yang menjadi miskonsepsi tadi, bahwa sekolah itu bukan tempat untuk siap belajar atau sekolah, dan bukan hanya
nilai dan angka yang mau kita lihat. Lalu bukan cuma ujian standar gitu ya. Kalau sekarang ujian nasional kan sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya, sehingga tujuan utama pendidikan ini sudah hilang. Lalu menghafal juga bukan lagi utama, dan juga kepatuhan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita balik bahwa tujuan utama pendidikan itu adalah siap hidup Bapak Ibu. Karena murid-murid kita itu hidup di saat ini dan juga akan berlangsung ke masa depan gitu ya. Jadi bukan hidup di abad 18-19 lagi, tapi sudah di abad 21 gitu ya. Sehingga mereka perlu siap untuk hidup. Jadi perlu siap hari ini, siap hidup hari ini, lalu mempersiapkan hidupnya di masa depan. Lalu juga mereka capaiannya adalah capaian kompetensi di mana mereka bisa menunjukkan apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka pelajari. Nah, sehingga kemarin yang terakhir Menteri Pendidikan ya Pak Nadiem itu mengeluarkan kebijakan tentang kompetensi ini di perguruan tinggi, bahwa saat ini untuk menempuh sarjana itu nggak perlu lagi membuat tesis ya, gitu membuat skripsi. Lalu dengan apa? Dengan membuat proyek mungkin, ataupun dengan menunjukkan apa yang sudah dia pelajari di sekolah sebelumnya ataupun di kampus tempat mereka belajar. Ini kompetensi apa yang sudah bisa ditunjukkan. Ya. Lalu ujiannya adalah ujian yang bermakna, gitu ya. Tidak ujian yang berdasarkan standar, tapi bermakna, sehingga terus mendorong untuk murid tersebut belajar, untuk terus meningkatkan tantangannya di pembelajaran. Lalu pembelajaran juga bersifat bernalar ya soal-soalnya, sehingga membangkitkan nalar kritis daripada murid-murid. Lalu yang terakhir adalah kemandirian. Ini adalah kemandirian yang dimana murid-murid kita diharapkan bisa mandiri dengan memilih cara dan juga berefleksi, sama seperti kita pada malam hari ini. Jadi ini yang perlu kita amati, bahwa tujuan utama pendidikan sekarang menjadi siap hidup, berkompetensi ya, ujiannya bermakna, lalu bernalar dan mandiri. Guru nggak harus menunggu instruksi ya dari dinas ataupun dari luar untuk dorongan belajarnya, sehingga itu miskonsepsi kalau masih seperti itu. Lalu guru juga hanya mau belajar dari pakar atau ahli. Nah, saya seorang guru Bapak Ibu, saya berbagi pada malam hari ini bukan karena pakar dan ahli, tapi saya juga guru yang mengalami hal-hal yang Bapak Ibu mungkin juga rasakan di kelas. Lalu guru juga belajar how to, bukan hanya belajar how to, tapi juga belajar bagaimana menyelaraskan kurikulum sesuai dengan konteks pembelajaran di tempat Bapak Ibu. Lalu guru juga belajarnya nggak bisa instan, tapi terus berproses ya Bapak Ibu ya, terus berinovasi, melihat inovasi baru. Yang terakhir, guru tidak bisa belajar sendirian, guru harus berkompetensi ataupun mereka belajar secara bersama-sama. Itu yang terakhir.